Selamat pagi anak-anak. Salam SMK Bisa. Halo pemirsa, episode kali ini kita akan berkenalan dengan SMK Negeri 6 Rejang Lebong. Mengusung visi terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, profesional, dan tersertifikasi nasional dan internasional. Memiliki misi melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah yang terintegrasi pada proses pembelajaran. Mengkondisikan sekolah yang kondusif dalam mendukung pembinaan karakter bangsa dan keberhasilan proses belajar mengajar. Mengembangkan program peduli sesama dan berwawasan lingkungan, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, prakerin dan uji kompetensi produktif dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri bertaraf nasional ataupun internasional. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran lulusan dari dunia usaha dan dunia industri bertaraf nasional maupun internasional secara berkesinambungan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dari SMK Negeri 6 Rejang Lebong adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, profesional, tersertifikasi nasional dan internasional. Para wakil, membentuk para wakil, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil humas, ada wakil sarana dan prasarana, ditambah lagi pelengkap wakil manajemen mutu beserta komite ketertiban. Nah, di dalam misi itu akan dijalankan cara-cara atau yang akan membangkitkan visi itu menjadi religius. Kami menjalankan pendidikan religius berupa mentoring pagi dari jam 7.30 sampai dengan jam 8, mentoring pagi. Kami memberikan pendidikan pelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat, dan beberapa hal-hal yang dipentingkan terutama dalam kehidupan beragama di masyarakat. Awalnya sekolah kita ada 4, yaitu teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, teknik audio video, dan teknik listrik. Kemudian dengan perkembangan waktu, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berkembang menjadi 9 jurusan atau 9 kompetensi. Ditambah dengan kompetensi kalian asisten keperawatan, kemudian tata kecantikan rambut dan kulit, TKKR, ditambah dengan geologi pertambangan, disusul alat berat, teknik alat berat, dan yang terakhir produksi film. Jadi ada 5 jurusan yang kita adakan di sini. Ini untuk membentuk SDM sekolah kami mulai dididik oleh ibu untuk bekerja ikhlas pertama. Kemudian di sini juga kami untuk mengembangkan SDM yang ada dan membantu program sekolah. Guru-guru produktif itu kami latih, ikut pelatihan di industri. Seperti yang ada di sini, sertifikat yang ada di sini untuk membantu pengembangan bengkel yang ada. Di samping itu program kami juga walaupun tidak ada di jurusan, kami program BCA CMA ini itu berlaku untuk semua jurusan yang ada di sini. Dan ini juga untuk membantu sekolah ini agar siswanya bisa lebih berkembang untuk pekerjaan yang lebih lagi. Pandangan SMK Bisa atau SMK Hebat adalah SMK yang mampu mewujudkan impian dari peserta didiknya. Di sini SMK Negeri 6 mendorong seluruh elemennya untuk bekerja dengan ikhlas, mendidik anak-anak kami supaya anak-anak kami bisa mewujudkan mimpi mereka tersebut. Tujuan SMK Negeri 6 Rejang Lebong mempersiapkan lulusan untuk menjadi tenaga kerja dan atau wirausahawan yang bertakwa, jujur,
cerdas, profesional yang memiliki etos kerja tinggi, mandiri, serta mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri nasional maupun internasional. Pimpin Kepala Sekolah Haja Sekersi SPD MM, sekolah menjalin kerjasama dengan PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Tunas Daihatsu Motor Bengkulu, PT Unit Traktor, PT Electronic Science Indonesia. Dan berikut kejuruan yang ada di SMK Negeri 6 Rejang Lebong. Jurusan Teknik Alat Berat, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Elektronika atau Audio Video, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Geologi Pertambangan, Produksi Film dan Program Televisi, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, serta Asisten Keperawatan. Jurusan teknik kendaraan ringan yaitu jurusan tentang otomotif ya, teknik kendaraan ringan tentang mobil, mempelajari tentang bagaimana memperbaiki perawatan mobil pada yang umumnya di otomotif seperti sasis, perbaikan rem, perbaikan transmisi, terus perbaikan berkala pada sebuah mobil. Mobil itu kalau kita tidak servis berkala, itu akan mengalami rusak berat, rusak ringan, rusak berat. Itulah jurusan teknik kendaraan ringan yang mempelajari tentang otomotif mobil khususnya. Gitu. Kalau untuk kuliah, bisa kuliah di universitas-universitas seperti UNP, UNIP, atau universitas-universitas yang berjurusan teknik mesin, teknik otomotif. Nah, itu. Untuk teknik instalasi tenaga listrik, itu kompetensi kami. Ada beberapa kompetensi yang kami berikan kepada anak, yaitu instalasi penerangan rumah. Itu sudah berjalan, bahkan anak-anak kami sudah ikut terjun langsung ke bedah rumah, ikut memasang instalasi rumah di penduduk-penduduk, sudah dilaksanakan di sana. Nah, untuk kegiatan ini adalah praktek di bengkel ini ada beberapa macam, yaitu electric protection ataupun pengaman elektrik, kemudian juga ada, ini juga sama dengan itu, yang ini maintenance transformator dan motor. Jadi mengeparasi transformator dan motor. Ada alat gulungnya juga di sana. Selanjutnya yang di ujung itu adalah electrical lighting ataupun praktek bagaimana menginstalasi listrik di sebuah gedung atau sebuah gedung bertingkat dan rumah-rumah di lapangan. Selanjutnya untuk yang di depan itu adalah latihan anak-anak untuk menginstalasi sebuah panel yang ada di gedung-gedung ataupun hotel-hotel ataupun gedung bertingkat. Itulah anak-anak yang lagi mengerjakan panel. Untuk magang, anak-anak kami magang di PT-PT dan CV-CV di PLN juga sudah magang di sana. Kebetulan pada tahun ini anak kelas 2 sudah magang di CV-CV dan PT-PT dan PLN. Alhamdulillah anak-anak kami setelah lulus dari SMK ini bisa bekerja, juga bisa berwirausaha, dan juga bisa melanjutkan. Karena banyak anak-anak kami yang bisa sudah bekerja mandiri, berwirausaha di sana, dan juga ada yang diterima di PT, di CV, PLN, dan lain sebagainya. Sudah banyak. Yang melanjutkan juga banyak. Melanjutkan, kebetulan ada beberapa siswa kami yang di Politeknik Rafflesia, juga dari lulusan kami.
jurusan TAP adalah jurusan teknik audio video yang dimana jurusan ini akan menghasilkan perakitan power amplifier yang menghasilkan audio dan pembuatan video shooting, yaitu jurusan teknik audio videonya adalah teknik jurusan yang menghasilkan suara dan gambar. Dimana siswa kami di sini juga kami beri praktek 30% teori, 70% praktek di jurusan TAP ini. Dimana anak-anak kami ini kami beri praktek yang langsung menggunakan aplikasi baik melalui video maupun praktek langsung. Dimana anak-anak kami ini semuanya ada 3 kelas, kelas 1 atau kelas 10, 11 dan 12. Yang kami tampilkan di sini adalah jurusan teknik audio video kelas 10, Pak. Di mana anak-anak ini juga sudah saya ajarkan cara sistem pemasangan instalasi pada perangkat audio yang sederhana. Alhamdulillah kalau untuk peluang kerja tahun ini jurusan kami teknik audio video sudah berhasil siswa kami untuk kerja kontrak bersama Bank BCA, yang dimana mereka semua sudah menikmati hasil dari pendidikan di SMK Negeri 6 Rejang Lebong ini. Sudah berjalan kontrak 3 bulan sampai berapa tahun itu sudah mereka teken. Dan untuk kelanjutan dari siswa kami ini, kalau dia tamat bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang di Padang, Bengkulu. Dan untuk tamatan kami yang bisa mandiri sudah banyak dari SMK Negeri 6 ini. Contohnya sudah merintis usaha sendiri pembuatan video shooting. Yang nama siswanya kalau saya nggak salah itu Wanda. Untuk selanjutnya pembuatan reparasi perbaikan perangkat elektronika juga sudah ada. Contohnya namanya Irwan, itu berada buka bengkelnya di Talang Ribo Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redo Adesa Putra dari kelas 10 Teknik Audio Video. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah memberi saya ilmu, terutama untuk saya sendiri dan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan kami juga sudah bisa memperbaiki seperti setrika, DVD, dan speaker aktif. Dan untuk adik-adik kelas 3 SMP, untuk bisa bergabung kepada kami atau memasuki SMK Negeri 6 Rejang Lebong. SMK bisa, SMK hebat. SMK Negeri 6 Rejang Lebong saat ini sedang dalam proses bekerjasama dengan Axio melalui program kerjasama industri yang bernama Axio Class Program. Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa SMK Negeri 6 Rejang Lebong khususnya jurusan Elektronika Teknik Audio Video dengan manfaat memiliki Axio sebagai mitra industri, mengaktifkan bisnis center sekolah, menjadi tempat untuk Authorized and Training Center Axio and International Certification Program. Menjadi Teaching Factory Axio, memiliki fasilitas yang modern untuk menunjang proses KBM, menambah poin akreditasi sekolah. Saya di sini akan menunjukkan hasil praktek saya dalam pembuatan power amplifier ini yang menggunakan komponen seperti resistor, kondensator, dan IC yang beberapa hari telah kami buat. Ya, jurusan teknik sepeda motor ini adalah salah satu jurusan yang ada di SMK yang bertujuan untuk ruang lingkup daripada industri yang berhubungan dengan sepeda motor. Kami di sini SMK Negeri 6 Rejang Lebong, ya, kami sudah bekerja sama dengan industri yaitu PT Astra Honda Motor. Jadi kami SMK Negeri 6 Rejang Lebong ini
sudah menjalankan standar kurikulum daripada Honda sepeda motor. Peluang kerja kita sekarang ini, terutama alumni kita, terutama peluang kerja industri yang ada di Provinsi Bengkulu ini ditempatkan di showroom-showroom yang ada di Provinsi Bengkulu, showroom Honda. Iya Pak, kita adalah jurusan teknik sepeda motor. Di perguruan tinggi dia itu nanti akan mengambil pendidikan teknik otomotif ataupun teknik mesin otomotif yang berhubungan dengan sepeda motor. Menurut pengetahuan dari saya, geologi pertambangan itu suatu jurusan yang mempelajari tentang apa itu tambang, dan geologi itu kan mengenali struktur batu, tanah, dan mencari informasi kayak seperti batuan yang terdapat di dalam kandungan perut bumi. Sudah masuk kelas, apa yang sudah dipelajari di kelas? Di kelas 11 sampai kelas ini sudah mempelajari tentang batu-batuan, kandungan yang terdapat dalam batuan, kemudian kekerasan batuan, dan struktur-struktur macam-macam tanah. Sudah magang kan? Sudah. Iya. Dari magang itu apa yang dapat atau pelajari? Kalau dari magang lebih mempelajari tentang praktik ya, masuk ke praktek, terus gimana cara menambang yang benar, dan mengetahui kualitas dan kadar batu bara yang bagus. Kemarin itu praktik di mana? Di PT Bama di Bengkulu Utara, di Ketaun. Jurusan TKKR itu adalah tata kecantikan kulit dan rambut. Masalah rambut itu yang dari perawatan rambut, termasuk smoothing, masker rambut, krembat, itu yang masalah rambut, yang perawatan. Kalau yang untuk kulit ada masase itu berserta lulur, terus ada juga hair spa body, spa body namanya. Itulah yang digunakan itu yang pakai betap, setelah luluran itu pakai betap. Itu yang kulit. Kalau jenis kulit itu ya mencakup tadi itu ya badan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Insya Allah mereka itu sekarang udah prakrin yang kelas 11, ini yang praktek udah kebetulan kelas 11, mereka itu udah siap ditempatkan, udah siap dipakai di luaran, udah bisa dipakai untuk mereka cari, insya Allah tuh cari penghasilan lah gitu. Siap disalurkan di salon. Jadi mereka udah standby dipakai. Kalau meneruskan kuliah juga mereka udah bisa. Itu ada di Jawa kalau nggak salah udah ada jurusan kecantikan khusus. Ada. Untuk daerah Pulau Jawa ada. Pengalaman mereka itu ya misal abis prakrin mereka bisa manfaatkan untuk di rumah, dipakai untuk keluarga bisa, untuk mereka sendiri juga bisa. Terus juga bisa untuk mereka itu membangun usaha sendiri. Asisten keperawatan itu setara dengan anak SMA atau SMK lainnya, tapi dia di jurusan asisten keperawatan, jadi di bawah D3. Jadi setara nggak sama dengan anak kuliah. Ini ada kompetensinya sama seperti perawat,
pada umumnya, cuman mereka tidak kalau di perawat kan nyuntik atau menjahit. Nah, mereka ini melakukan tindakan yang dasar-dasar seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, mengatur posisi pasien, mengatur tempat tidur, terus membantu memberi makan dan memandikan pasien. Ya. Jadi kalau sekarang mereka ini bisa magang di rumah sakit, bisa di klinik swasta, di panti jompo yang banyak tindakannya seperti yang 3 tadi, rumah sakit, klinik, dan panti jompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aliansa dari SMK 6 Rejang Lebong, kelas 12 TKRO. Saya baru saja selesai mengikuti program BCA CMA selama 6 bulan di Jambi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak BCA CMA karena telah memberikan support dan memberikan sertifikat supaya saya dapat bekerja lagi di tempat itu. Program BCA CMA ini terlaksana dengan kerjasamanya antara SMK 6 Rejang Lebong dengan PT Electronic Science Indonesia. Dan saya di sana mendapatkan banyak pengalaman dan juga saya mendapatkan banyak pelajaran dan saya bisa belajar lebih mandiri dan tentunya saya mendapatkan gaji selama bekerja di sana, yaitu mendapatkan 2.300.000 untuk kehidupan saya sehari-hari di sana. Bagi kalian yang belum bergabung di BCA CMA, segera bergabung karena di BCA CMA ini hanya ada di SMKN 6 Rejang Lebong untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Tidak henti-hentinya perjuangan Kepala Sekolah Haji Sukarsi SPDMM dan tim guru yang berjuang untuk mendapatkan kerja sama industri untuk siswa SMK Negeri 6 Rejang Lebong. Kali ini SMK Negeri 6 Rejang Lebong siap mengantarkan siswa-siswinya menjadi teknisi mesin ATM BCA Bank Sentral Asia melalui kelas industri BCA CMA Bank Sentral Asia Cash Management Academy. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam aspek keselamatan bekerja dengan menerapkan Safety Dojo. Safety Dojo juga bertujuan untuk memperkenalkan sejak dini kepada para siswa yang akan masuk ke dunia industri, sehingga mereka dapat mengidentifikasi resiko bahaya di lokasi kerja. Safety Dojo melatih kepekaan terhadap pentingnya keselamatan baik di area kerja maupun di luar area kerja agar karyawan terhindar dan mampu mencegah kecelakaan. Kalau menurut pengamatan saya, dari awal saya 2019 dipercayakan sebagai Kabid SMK, awal saya masuk sekolah ini memang sangat memprihatinkan. Tapi dari akhir-akhir ini, saya malah luar biasa menganggap bahwa SMK ini lebih maju. Karena kenapa saya katakan, semenjak di kepemimpinan beliau ini, dan beliau Ibu Sukarsi dan teman-teman bekerja sama dan bersinergi, jadi menjadikan sekolah ini, dulunya kalau kita katakan sekolah ini hampir mati, dikatakan mati suri. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Makanya saya sempat merinding melihat program-program yang terlaksanakan oleh Ibu Sukarsi dan kawan-kawan. Sudah itu terbentuknya yang ruang dojo, ya Septimen ini, saya sangat luar biasa menganggap bahwa sekolah ini lebih maju. Karena ini adalah satu wadah untuk bagaimana anak-anak dalam bekerja mengantisipasi dalam situasi dan kondisi supaya bekerja dengan nyaman dan tidak ada hambatan yang lain. Yang berikutnya, kemajuan dari sekolah ini dari tahun ke tahun menurut saya luar biasa
dan mampu menurunkan pengucuran dana-dana baik bantuan dari secara langsung dari dunia usaha dan industri, dari pusat dan dana DAK. Jadi perlu kita perhatikan sekali dan kita amati, melihat dari kekompakan dan kinerja dari kepala sekolah dan seluruh guru dan TO ini sekolah ini dianggap lebih maju. Makanya kami setiap ada pemeriksaan, ada apa, untuk memperlihatkan kemajuan-kemajuan dari SMK 6 Curup ini. Direktur BCA yang kemarin sudah langsung dengan kami rapat ya dengan kepala dinas dan kepala sekolah dan dewan guru dan Cabdin bahwa membantu dana mesin ATM untuk alat praktek siswa dengan dana senilai 2,5 miliar. Yang berikutnya ini bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain selalu mengalir berkat kerjasama antara kepala sekolah sebagai manajernya dan kerjasama dengan seluruh kepala sekolah dan guru-guru, kerjasama dengan Cabdin dan Dikbud Provinsi Bengkulu.